Ibu itu nggak mampu lagi membaca, anaknya yang bacakan. Bu, menunya ini. Ibu yang mana? Ibunya menangis. Ibu mengatakan, wahai anakku, dulu waktu kamu kecil, aku yang bacakan. Aku yang bacakan buku tersebut. Baru aku rasakan sekarang ini. Dan seorang ibu mengatakan, katakan kepada istrimu, anak, agar datang. Aku ingin mengundang mereka untuk makan di tempat ini. Dalam beberapa hari, anak ini balik ketemu istrinya. Dia mengatakan kepada anak sama istrinya, wahai anakku, wahai ibuku ajak kalian untuk makan. Seorang anak ini bertanya kepada pelayan tersebut, siapa yang memesan makanan semua ini? Siapa yang sudah mempersiapkan makanan seperti ini? Dia mengatakan, wahai seorang bapak, kemarin seminggu yang lalu ada seorang ibu datang. Dia mengatakan, saya pesan ini uangnya. Dan usahakan simpan di tempat yang VIP buat anak saya. Dia tak berjumpa lagi dengan ibunya. Ibunya telah wafat. Alhamdulillah, kita datang di tempat ini untuk mengharap satu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat Nabi Muhammad. Dengan duduknya kita di tempat ini ingin mendengar satu nasihat, yang mana nasihat itu datangnya dari Al-Quran Al-Karim, datangnya dari lisan yang mulia, manusia yang agung. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada kita, wasainal insan biwalidaini hamalat ummuh, yang mana Allah kami telah mewasiatkan kepada para manusia untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalat ummuh, yang mana seorang ibu itu yang telah melahirkan kalian. Kalian tidak akan lahir di dunia berkat perjuangan seorang ibu yang telah memikul kalian selama 9 bulan lamanya. Setelah itu dia korbankan jiwa raganya untuk melahirkan kalian. Maka dari itu kedudukan seorang tua setelah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita diharuskan, diwajibkan untuk mentaati kedua orang tua kalian. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la yusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, bertakwalah kalian kepada Allah, taatilah Allah, jauhilah segala apa-apa yang Allah larang. Wa la yusriku bihi syai'an, jangan sekali-sekali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil walidaini ihsan. Kemudian kedudukan apa yang Allah perintahkan kepada kita? Taatilah kedua orang tua kalian dengan sebaik-baik mungkin. Kedudukan seorang tua setelah perintah Allah, kedudukan orang tua setelah Allah perintahkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan ayat tersebut, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan jangan sekali-sekali kamu mengucapkan kalimat di antara keduanya, yaitu orang tua kalian, dengan ucapan enggan, wala tanhar, jangan engkau membentak,
Wa qul lahuma qawlan karima. Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman. Ucapkanlah dengan kalimat yang lembut, kalimat yang begitu mulia kepadanya. Jangan sampai kalian menyakiti hati mereka. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walidain, wa sakhatuhu fi sakhatihima." Keridhaan Allah berada keridhaan keduanya. Siapa yang keduanya? Orang tua kalian, ayah kalian, ibu kalian. Wa sakhatuhu fi sakhatihima, dan kemurkaan Allah berada kepadanya. Kepada siapa? Ayah ibu kalian. Pernah ada satu ulama mengatakan di kota Hadramaut, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Syahab, beliau mengatakan dengan nasihatnya mengatakan, seandainya ada seorang pemuda, seorang anak, kemaksiatan, kelalaian, seluruh kemaksiatan yang mereka lakukan, yang sekiranya perbuatan itu Allah murka kepadanya, tetapi hubungannya kepada kedua orang tuanya baik dan orang tuanya ridha kepadanya, Allah enggan murka kepada orang tersebut. Sebab kenapa? Yang mentaati, menghormati kedua orang tuanya. Apakah ada seorang anak kemaksiatan yang dilakukan, kelalaian yang dia kerjakan, tetapi hubungannya kepada orang tuanya baik? Sesungguhnya orang-orang pilihanlah orang yang memiliki kedudukan orang yang taat dan menghormati kepada kedua orang tuanya. Maka beruntung orang-orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Mungkin ada sebuah cerita. Mungkin cerita inilah yang membangkit semangat kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Nabi Allah Musa alaihissalam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Allah Musa ini, kallama Allah Musa taklima, dia mampu bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Allah Musa mengatakan, wahai Allah, siapa orang yang akan dekat bersamaku nanti di hari kiamat, yang berdampingan bersamaku nanti di hari kiamat? Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, nanti ada seorang pemuda yang lewat di depanmu, ikuti dia, tanya dia. Kemudian silang berapa waktu ada seorang pemuda, di mana pemuda ini membawa satu kantongan. Dia perhatikan, dia ikuti, dia sampai satu rumah. Selesai itu dia lihat, berapa menit dia keluar, dia tanya, wahai seorang pemuda, siapa tadi orang di dalam rumah tersebut? Dia mengatakan, yang mana pemuda ini tidak mengetahui siapa yang bertanya. Nabi Allah Musa bertanya kepadanya, wahai fulan, tadi itu ibu saya. Saya habis dari pasar beli makanan, saya sampai di rumah, saya masakkan dia, saya suapin dia, saya cium dia, saya cium kakinya, minta ridho kepadanya. Yang mana orang tuaku ini mendoakanku cuma satu hal doanya, yang mana doa tersebut sering diulangi sampai saya menghafal doa yang diucapkan oleh ibu saya. Dia mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke surga anakku ini, ya Allah, berdampingan dengan Musa bin Imran. Padahal dia yang mengetahui siapa yang di depan. Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, wahai seorang pemuda, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Akulah Musa bin Imran. Berkat siapa? Doa seorang ibu, ketaatan seorang anak kepada ibunya. Maka beruntung orang-orang yang dekat, yang taat kepada kedua orang tuanya. Bahkan di dalam hadis lagi disebutkan, hadis Rasulullah SAW, "Walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya." Demi Allah yang mengutusku sebagai seorang nabi, ma min 'abdin razaqallahu malan thumma barral walidain. Tidaklah seorang hamba yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia taat kepada kedua orang tuanya, illa kana ma'i fil jannah, kecuali mereka nanti bersamaku nanti di surga, kata Nabi Muhammad.
Kemudian faqala rajulun, kemudian sahabat mengatakan kepada Rasulullah, wa in kana lakum lahu waladani fid dunya, bagaimana ya Rasulullah apabila dia tidak memiliki orang tua, sudah wafat? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yatasaddaqu anhuma bi amin ta'amin wa qiraatil Qur'an wa bid du'a. Hendaklah dia banyak-banyak bersedekah, mengeluarkan infak, dia niatkan buat kedua orang tuanya yang telah wafat. Itu menambah bekal dan juga bukti seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian selalu membacakan Al-Quran, apakah surat Yasin kah? Iqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca Al-Quran, niatkan pahala kepada kedua orang tuanya. Kemudian memperbanyak doa pengampunan kepada kedua orang tuanya apabila sudah wafat. Fa in tarakaha faqad akhuma. Apabila dia meninggalkan hal ini, sungguhnya mereka anak-anak yang durhaka kepada keduanya. Wa man akuhuma faqad asa. Dan barang siapa yang durhaka kepada keduanya, sesungguhnya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi lanjutkan dalam hadisnya, ma min 'abdin sallal fariidah wa du'a lahu liwalidayhi bil maghfirah illa istahabba lahu ta'ala du'a. Tidaklah ada seorang hamba salat fardu, kemudian kerjanya mendoakan kedua orang tuanya dengan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah memberikan pengampunan kepada kedua orang tuanya berkat doa seorang anak. Allah faralahu bi barakatih, Allah memberikan pengampunan berkat anak tersebut yang selalu mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, walau kana fasikin, walaupun orang tuanya ini orang-orang yang fasik. Fasik itu orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang lalai. Tetapi berkat doa seorang anak, Allah berikan pengampunan, anugerah, bahkan surga menjanjikannya. Berkat siapa? Doa seorang anak yang selalu mendoakan ibunya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan birrul walidain kafaratul kabair. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunan walaupun dosa itu besar. Walaupun Allah murka sebab perbuatannya, Allah akan memberikan pengampunan untuknya. Tapi berat bagi seorang anak ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab apa? Jaminan surga untuknya, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat bagi orang-orang yang berbakti kepada siapa? Kedua orang tuanya. Ada sebuah cerita zaman tabi'in yang bernama Yazid Al-Bustami. Yang mana Yazid Al-Bustami ini memiliki orang tua yang sudah tua renta, tapi jasadnya besar, gemuk. Kemudian satu malam ibunya manggil Yazid, wah Yazid, temani aku tidur. Kemudian seketika itu ibunya tidak memiliki bantal, tangannya dikorbankan untuk jadikan bantal. Kemudian tangan yang satunya untuk menyelimuti ibunya. Ketika bangun, tangan Yazid Al-Bustami ini lumpuh sebab lama ketiban hal yang berat sehingga lumpuh. Di dalam hidupnya makanan riwayat mengatakan tangannya ini lumpuh, gak mampu lagi untuk bergetar, untuk bergoyang. Setelah ibunya wafat, kemudian silang berapa tahun Bu Yazid wafat, kawan-kawannya Yazid melihat dalam mimpinya, melihat Yazid
keluar dari kuburannya, tangannya digantikan sayap oleh Allah, kemudian sayap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Jasa tangannya dia relakan buat menjadikan bantal tunggangan buat ibunya. Tangannya pun Allah gantikan sebagai sayap. Kemudian ada satu hikayah lagi, ketika Rasulullah SAW kedatangan satu orang kepadanya, ya Rasulullah, ayahku ini dan ibuku ini, ayahku telah wafat, ibuku tua renta, aku yang mengurus ya Rasulullah, memberikan makan, menyiapkan tempatnya, setiap hari aku ayomi dia, apapun permintaan saya berikan kepadanya. Apakah ini sudah mampu untuk membalas jasa ibuku? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai seorang pemuda, sesungguhnya jasa-jasamu ini belum mampu untuk menggantikan kedudukan seorang ibu. Ketika kamu kecil, ibumu itu mengurusmu sehingga dia mengharap agar kamu tumbuh besar sampai tua menjadi orang-orang yang sukses. Sedangkan kamu ketika kamu mengurus ibumu, setiap detik hatimu mengatakan, kapan ibuku ini wafat? Rasulullah SAW mengetahui isi hatinya seorang pemuda tersebut. Beda halnya seorang ibu, 9 bulan memikul 3 kilo. Belum lagi ketika melahirkan, dia mengatakan kepada dokter, wahai dokter, selamatkan bayiku, walaupun jiwaku mati, wahai dokter. Dia mengatakan seperti itu. Dia rela ibunya mati, ibu ini mati, asalkan anak yang dilahirkan selamat. Setiap malam menangis, minta ASI, minta makan, ibunya bangun, terbangun, dia rela. Ketika besar anak tersebut, orang tuanya sudah tua, ini minta makanan, ibu ini minta makan terus. Mana balasan seorang anak? Mana baktinya seorang anak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, birru aba'akum tabirru abna'akum. Taatilah kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan taat kepada kalian. Kalau kalian tidak taat kepada kedua orang tua, anak kalian lebih parah nanti, akan menjauh dari kalian. Bahkan Rasulullah SAW memberikan keutamaan bagi orang-orang yang selalu menziarahi, mendatangi orang tuanya. Disebutkan, man maza li ziyarati walidayhi kataballahu ta'ala bi kulli hadwatin mi'ata hasanah. Barang siapa yang berjalan niat untuk menziarahi silaturahmi kepada kedua orang tuanya, setiap langkahnya Allah berikan 100 pahala kebaikan. Dan setiap langkahnya Allah hapus 100 dosa. Wa rafa'alahu mi'ata darajah. Dan setiap langkahnya Allah berikan 100 derajat. Wa idza jalasa baina yadayhi wa takallama ma'huma bitayyibil kalam atallahu ta'ala fi yaumil qiyamah nuran. Dan barang siapa yang duduk bersama kedua orang tuanya, makanya kalian bersyukur maksudnya orang tua duduk bersamanya, wa yatakallamu ma'huma, dan berbicara, bercakap-cakap dengannya dengan ucapan yang indah. Atau Allah Ta'ala, Allah akan berikan nanti di hari kiamat cahaya yas'a baina yadayhi. Setiap sisi Allah keluarkan cahaya nanti di hari kiamat. Wa idza kharaja minhuma kharaja maghfuran lah. Dan apabila dia keluar dari rumah orang tuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan untuknya. Ini kita datang doang. Kadangnya ada anak, ya Allah, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, walah nelpon, walah nanyain orang tuanya, padahal surganya tahta aqdamul ummahat,
Surganya dia ada di bawah telapak kaki ibunya. Padahal gak pernah nelpon minta ridhonya orang tua. Ada sebuah cerita, ada seorang anak ini udah nikah 21 tahun lamanya, gak pernah jenguk ibunya. Ibunya rindu. Zaman dulu belum ada telepon, belum ada HP, susah, jarak antar negara. Kemudian istri ini mengingatkan kepada suaminya, wahai suamiku, sudah lama kamu tidak jumpa dengan ibumu. Sudah hampir 21 tahun lamanya kamu gak pernah ketemu dengan ibumu. Alangkah baiknya kamu datang ke ibumu. Kemudian dia menyampaikan kepada kawannya, mana kawannya ini berangkat ke negara tersebut, menyampaikan, katakan kepada ibuku saya ingin datang ke rumahnya, ingin mendatangi ibuku, aku rindu kepada ibuku. Kemudian temannya ini berangkat ke negara tersebut, menyampaikan kepada ibunya, wahai seorang ibu, anakmu yang di negara seberang ingin datang kepadamu. Insya Allah dekat-dekat ini ingin datang menziarahimu. Kemudian saking girangnya ibu nih, 21 tahun lamanya baru dijenguk sama anaknya. Setiap hari ibu itu udah menggunakan pakaian yang bagus, nungguin tiap malam biar anak ini datang. Ketika datang tengah malam, ibu itu merasakan kegembiraan yang gak pernah dirasakan sebelumnya. Sambil dia peluk anaknya itu gembira menangis, dia cium kakinya ibunya, sambil ibunya mengatakan, wahai anakku, aku belum pernah merasakan kegembiraan sejak aku hidup seperti malam ini aku rasakan. Kemudian anak ini mengatakan, wahai ibu, besok saya ingin ibu saya ajak makan di restoran. Makan terserah ibu makan apa. Keesokan harinya ibunya diajak satu restoran di warung. Ibu itu gak mampu lagi membaca, anaknya yang bacakan. Bu, menunya ini. Ibu yang mana? Ibunya menangis. Ibu mengatakan, wahai anakku, dulu waktu kamu kecil aku yang bacakan. Aku yang bacakan menu tersebut. Baru aku rasakan sekarang ini. Dan seorang ibu mengatakan, katakan kepada istrimu, anak, agar datang. Aku ingin mengundang mereka untuk makan di tempat ini. Selang beberapa hari, anak ini balik ketemu istrinya. Dia mengatakan kepada anak sama istrinya, wahai anakku, wahai ibuku mengajak kalian untuk makan ke negaranya. Ketika itu silang berapa hari ibu ini wafat, meninggal. Anak ini tersedih, ingin berjumpa kepada ibu. Ketika berangkat ke negara tersebut, ibunya telah wafat. Kemudian dia mendapatkan undangan dari restoran tersebut. Ketika sampai, dia lihat makanan semua sudah siap. Seorang anak ini bertanya kepada pelayan tersebut, siapa yang memesan makanan semua ini? Siapa yang sudah mempersiapkan makanan seperti ini? Dia mengatakan, wahai seorang bapak, kemarin seminggu yang lalu ada seorang ibu datang. Dia mengatakan, saya pesan ini, ini uangnya. Dan usahakan simpan di tempat yang VIP buat anak saya. Dia tak berjumpa lagi dengan ibunya. Ibunya telah wafat. Maka dari itu bersyukur kalian punya ibu. Sempatkan kalian berbakti kepada mereka. Sebelum mereka telah tiada, kalian akan merasakan rindu kepadanya. Kalian akan merasakan keinginan selalu berada di sampingnya. Maka dari itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua orang tua kita diberikan umur yang panjang. Allah berikan kebahagiaan dunia wal akhirah, keselamatan dunia wal akhirah, agar nanti di hari kiamat kita mampu berjumpa dengan mereka, mendapatkan keridhaan mereka.